Bro, selain Bro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asisten 1, Panitia Seleksi, para peserta, pimpinan Basnas Pemuda Hukum. Alhamdulillah kami sudah melakukan tugas mewawancari satu persatu dan kami berharap nanti kami bisa memberikan rekomendasi yang dari kami ini kami akan laporkan ke rapat pleno dan yang memutuskan ada rapat pleno, karena nanti kami ditanyakan apa alasannya dan gimana proses dalam memberikan penilaian. Oleh karena itu kepada Bapak sekalian, saya sangat setuju bila mana dari 10 orang ini tadi diberikan peran-peran, kalau tidak masuk pimpinan bisa menjadi pengawas atau menjadi amil sekretariat gitu ya. Kalau itu bisa dilakukan ya alhamdulillah, karena melihat potensi dari Basnas OKU ini sangat besar, tetapi pengumpulan masih sangat kecil. Ini 1,9 miliar M ini menurut hemat saya sangat kecil gitu ya. Saya ingin menyampaikan sebagai contoh ya, tahun 80-an itu orang mengatakan daerah termiskin itu adalah Bengkulu, NTT, dan ITB. Sumatera Selatan ini kan pernah jadi ibu kota untuk Jambi, Lampung, dan juga Bengkulu, dan punya tambang dan punya lain-lain, punya perkebunan, sudah jauh dari NTB. NTB itu di provinsinya bisa mengumpulkan 53 M tahun, dan kabupatennya minimal 6 M, ada yang 12, ada yang 15 gitu ya. Jadi saya berharap sebenarnya kepengurusan baru ini seleranya harus selera mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya, maka bisa mendistribusikan dan berdaya gunakan dana zakat sebanyak-banyaknya juga untuk kepentingan umat. Kita ini kan mengambil dari para mustaqi, para agnia, pada orang kaya untuk diserahkan kepada orang delapan asnaf yang fakir miskin gitu ya. Ini kan tugas mulia, dan itu tidak bisa Bapak Bupati melakukan itu. Bapak Bupati tidak punya hak untuk itu, tapi Basnas punya hak untuk itu. Tapi Bapak Bupati bisa mendukung dengan peraturan daerah atau instruksi bupati. Yang melaksanakan harus Basnas tetap. Kewenangan itu ada di Basnas. Nah, oleh karena itulah saya berharap nanti kalau terpilih itu harus betul-betul bekerja secara maksimal dan intensif dan full time. Ya, full time dan full team, betul-betul bekerja sama secara kolektif kolegial dan teamwork. Dari semua yang ada, kami uji, kelemahan paling mendasar adalah tidak menguasai undang-undang zakat. Sebagai calon pimpinan wilayah, pimpinan Basnas harus menguasai undang-undang. Jadi ini hal yang menurut saya perlu jadi perhatian untuk nanti pengurus yang terpilih dan juga nanti pengawas maupun amil. Undang-undang itu harus dibaca ya. Ibaratnya kalau kita bangun tidur ditanya undang-undang, kita bisa jawab, karena kalau tidak akan ada kasus, dan banyak kasus di beberapa daerah karena tidak mengikuti undang-undang. Sekarang ini dana zakat itu menjadi dananya pemerintah walaupun diambil dari masyarakat, karena masuk ke Basnas itu pasal ada pemerintah. Jadi dana uang masyarakat masuk ke Basnas jadi uang pemerintah. Maka kalau ada terjadi penyalahgunaan, maka pengadilan tipikor yang melakukan. Dan sudah banyak yang masuk pesantren yang pengurus Basnas. Saya tidak ingin pengurus Basnas ini masuk pesantren yang di OKU tentunya gitu ya. Tetapi juga tidak perlu khawatir kalau mengikuti aturan undang-undang, peraturan yang ada. Ini yang perlu saya katakan. Jadi tidak ada istilah nanti saya belajar Pak, kalau sudah jadi pemimpin Basnas ya nggak bisa begitu. Harus sudah siap, karena kita tidak boleh main-main dengan dana umat biasa. Karena ini uang. Uang ini pertanggung jawabannya 1 rupiah pun kita tanggung jawab
kepada umat, dua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat ya dari sini. Tapi juga sangat mulia. Karena kalau kita bisa mengerjakan tugas ini di mata Allah sangat mulia. Dan amil itu adalah disebut dalam Al-Quran sebagai profesi. Jadi satu-satunya amil, profesi yang disebut Al-Quran itu ya amil. Nah, jadi sebenarnya ya berbanggalah orang yang menjadi amil karena disebut dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Asdaq, Bapak Asisten dan panitia kami mengucapkan terima kasih. Tolong saja disampaikan kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda, kami bersikap objektif dan kami melihat potensi dari 10 ini kalau bisa dimanfaatkan juga baik, tapi kami harus memilih ya yang terbaik dari yang baik gitu ya. Jadi itulah pilihan kami nanti akan kami sampaikan dalam surat resmi setelah kami melaporkannya di rapat pleno dan rapat pleno yang memutuskan. Itulah tugas kami yang nanti berakhir. Lebih kurang kami mohon maaf pada hal-hal kurang berkenan, ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati atau salah ucap, kami hilaf, kami mohon maaf. Bertiga di sini, Pak Putra, Bu Amelia, kami mohon maaf dan kami ucapkan sekali terima kasih karena sudah dibantu dengan mudah link Zoom-nya dan kita bisa dengan lancar walaupun ada sedikit gangguan teknis. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf dan mudah-mudahan apa yang kami rekomendasikan itulah yang terbaik untuk kepentingan bangsa Kabupaten Toku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.